Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad azallakum sahrun azim, sahrun mubarak, sahrun fihi lailatul khair min alfi sahr. Ila akhiri hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, sekaligus ini adalah Jumat perdana di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama kita, baik pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah kita hari ini saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa menggapai bulan Ramadan, keberkahan Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat secara umum sikap umat Islam, kaum muslimin berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan ini ada 3. Yang pertama adalah merasa berat dengan kehadiran bulan Ramadan. Jadi ada di antara umat Islam ini saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim, ketika disampaikan bahwa Ramadan segera akan hadir di tengah-tengah kita dengan berbagai macam alasan, 1001 macam alasan, merasa berat dengan kehadiran Ramadan. Yang kedua, menganggap biasa-biasa saja datangnya bulan Ramadan itu hal yang rutinitas, hal yang biasa, sehingga sikapnya pun biasa-biasa saja ketika dikabarkan Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan yang ketiga adalah
mereka yang merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia, bersuka cita ketika dikabarkan Ramadan akan hadir bersama-sama dengan kita. Kelompok yang ketiga ini memahami betul akan keagungan dan keberkahan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Di antaranya sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum sahrun azim, sahrun mubarak. Sungguh kalian akan dinaungi satu bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, yakni tidak lain adalah bulan Ramadan. Dalam hadis ini jelas keberkahan Ramadan itu bukan hanya bagi orang-orang yang beriman. Lain halnya berkaitan dengan perintah puasa, khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi berkaitan dengan keberkahan Ramadan, Rasulullah mengawali dengan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi keberkahan Ramadan ini bukan hanya bagi orang-orang yang beriman, tapi juga bagi orang-orang yang tidak beriman akan merasakan keberkahan dan keagungan Ramadan. Lebih-lebih bagi orang yang beriman. Salah satunya diungkapkan di awal hadis itu, kata Rasulullah, sahrun fihi lailatul khair min alfi sahr, gitu. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bukan hanya itu keagungan dan keberkahan Ramadan. Yang lain dikemukakan juga oleh Rasulullah, man taqarraba fihi bihasati minal khair kana kaman ada faridatan fi masiwa, wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Siapa yang melaksanakan satu sunnah di bulan Ramadan, itu sama nilainya dia melaksanakan satu wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu wajib di bulan Ramadan, sama nilainya dia melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Ganjaran dan pahala itu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat di bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan tentu masih banyak lagi keagungan dan keberkahan Ramadan dalam berbagai hadis yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah, sehingga pantas kalau kemudian banyak umat Islam yang merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menjanjikan, man fariha bidukhuli ramadana kharamallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira, senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan? Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah dengan merenungi hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Yang kedua, memahami hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Yang ketiga, menjaga. Yang keempat, menghiasi. Dan yang kelima adalah istiqomah, mempertahankan apa yang sudah kita perbuat dan kita lakukan di bulan Ramadan. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, merenungi, ya, merenungi Ramadan. Setidak-tidaknya kita bisa introspeksi Ramadan tahun yang silam, tahun yang lalu, tahun sebelumnya, yakni 1444 Hijriah yang sudah kita tinggalkan. Apakah ibadah puasa kita sudah kita lakukan dengan optimal dan maksimal sesuai dengan ketentuan
yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak tidur, tidak bercampur dengan pasangannya. Hanya sekedar itu. Yang kedua, puasanya orang khusus. Dia bukan hanya menahan lapar dan haus serta bercampur dengan pasangannya, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah puasanya khusus bil khusus. Bukan hanya menahan lapar dan haus serta nafsu biologis, bukan hanya menjaga anggota tubuhnya, tapi juga menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam dalam diri kita manusia. Sombong, takabur, iri hati, dengki, tamak, kikir, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ibadah puasa kita yang lalu untuk kita bisa tingkatkan di Ramadan 1445 Hijriah yang baru 5 hari kita masuki bersama-sama. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan amalan-amalan lain kita bisa jadikan sebagai dasar untuk kita introspeksi berkaitan dengan ibadah kita di Ramadan tahun yang lalu, dengan harapan agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah yang kita tinggalkan, baik dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, maupun dalam hal hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah memahami hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Hal yang berkaitan dengan Ramadan bukan hanya puasa. Ya, salah satunya adalah puasa. Dari sekian banyak amalan-amalan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Hal yang berkaitan dengan puasa saja perlu kita pahami kembali, agar jangan sampai ibadah puasa kita seperti yang digambarkan baginda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal jual atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita pahami bahwa syarat diterimanya amal ibadah kita hanya 2. Bila itu terpenuhi, insya Allah amal ibadah apapun termasuk puasa, sholat, dan lain sebagainya, indikator akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah niat. Ya, luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan setiap langkah dan perbuatan kita, ya, dalam beribadah kepada Allah semata-mata kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah harus sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dipastikan ibadah kita ditolak. Kalau Rasulullah menggambarkan betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, karena mereka melaksanakan puasa tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga puasanya tidak dapat apa-apa. Padahal kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, akan diampuni dosanya yang
telah lalu. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga ibadah puasa kita, menjaga sunnah-sunnahnya yang memang banyak diungkapkan oleh baginda Rasulullah, juga menjaga dari hal-hal yang merusak pahala daripada ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa kita betul-betul mendapat ganjaran dan menghapus segala keilapan dan kealpaan yang telah kita lakukan, termasuk juga melaksanakan sunnah-sunnah puasa yang begitu banyak diungkapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menghiasi bulan Ramadan ini dengan amalan soleh yang luar biasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena yang sunnah nilainya seperti wajib, yang wajib akan digandakan menjadi 70 kali lipat. Ya, di antaranya tadarus, sedekah, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, memperbanyak doa, iktikaf, dan lain sebagainya. Kita hiasi bulan Ramadan dengan amalan-amalan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa istiqomah, ya, mempertahankan amaliyah Ramadan di 11 bulan berikutnya setelah Ramadan ini berakhir, yakni bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai nanti bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bila kelima ini bisa kita lakukan di Ramadan tahun ini, insya Allah Ramadan 1445 Hijriah, keberkahan Ramadan 1445 Hijriah akan bisa kita raih dan bisa kita gapai. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.